Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin cerita tentang teknik fasilitasi. Jadi besok kita ada kelas bagaimana meningkatkan keterampilan fasilitasi yang kreatif. Nah, di sesi yang pertama itu kita akan kupas ya. Dan juga praktekkan tentang 10 teknik fasilitasi. Nah, kalau kita belajar tentang teknik, itu kan memang belajar hal-hal yang senantiasa kita latih ya. Karena kaitannya dengan sebuah keterampilan yang harus kita miliki. Jadi teknik fasilitasi memang ada banyak, bahkan pernah saya mengumpulkan ada 50 teknik ya. Tapi kali ini kita akan bahas 10 teknik yang akan kita pelajari besok. Itu di kelas training untuk fasilitasi yang kreatif. Ya, saya ingin menyenaraikan 10 hal ya, atau 10 teknik yang penting sebenarnya dalam dunia fasilitasi. Yang pertama sebenarnya adalah teknik mengatur ruang dan waktu. Jadi di sini penting ya, bagaimana kita memilih ruangan ya. Sebagai seorang fasilitator kita punya preferensi ya, ya boleh gitu meminta kepada panitia yang kita undang, atau kalau kita memang menjadi fasilitator tunggal, memang itu acara kita, mau tidak mau sebenarnya kita harus mengatur ruang. Nah, ruang yang ideal itu sebenarnya adalah ruang yang nyaman. Nah, nyaman itu macam-macam ya, dari tidak terlampau hening, kemudian juga saya kadang memilihnya semacam langit-langit, tidak terlampau tinggi, karena supaya bisa menggunakan suara alami ya, tidak harus menggunakan amplifier. Kemudian ruangan besar kecilnya itu sangat tergantung dari jumlah peserta. Jadi biasanya kita meminta ya, kalau tempat yang kita pakai itu bisa kita pilih, itu biasanya saya memilih bahwa kalau pesertanya 20 ya saya meminta ruangan yang bisa dipakai untuk 40 orang. Mengapa demikian? Karena nanti pada saat fasilitasi biasanya kita manfaatkan ruang-ruang kosong itu untuk kegiatan lain. Ya, tidak harus selalu di atas meja atau di atas kursi, tetapi kita bisa gunakan ruang kosong untuk aktivitas lain yang memungkinkan peserta lebih mudah berinteraksi atau berdiskusi. Nah, kemudian juga waktu. Nah, waktu itu memang menjadi penting karena berapapun waktu yang kita miliki, ya kita harus gunakan seoptimal mungkin. Ya, jadi di sini secara teoretik biasanya kita menggunakan waktu 90 menit untuk interaksi. Selesai dari 90 menit, itu biasanya orang sudah lelah ya, kalau memang trainingnya itu sangat partisipatif. Ya, jadi saya biasanya merancang satu sesi itu 90 menit. Cenderung memilih yang 90 menit karena dari pengalaman itu waktu yang pas ya. Dan bagi fasilitator juga nyaman karena exercise atau bagian-bagian presentasi dan diskusi itu cukup memadai untuk menjawab sebuah pertanyaan diskusi yang ingin dipecahkan di dalam proses fasilitasi itu. Nah, yang kedua itu kita bicara tentang bagaimana membangun keterbukaan dan kepercayaan. Ya, bagaimana kita memastikan bahwa suasana yang kita bangun memungkinkan setiap orang bisa menyampaikan pikirannya. Karena itu misalnya
bahwa ruang yang kita rancang itu adalah ruang yang sifatnya memungkinkan orang bertatap muka. Jadi bisa menggunakan U-shape, ya, modelnya semacam dibuat seperti U, huruf U, atau V-shape, bisa menggunakan bentuknya huruf V, tapi bisa juga O-shape, ya, jadi membentuk lingkaran. Nah, harapannya dengan cara ini semua orang merasa setara. Nah, dengan kesetaraan yang kita bangun suasananya memungkinkan semua orang berbicara. Jadi tidak bisa sembunyi gitu ya di belakang kursi atau di belakang ruangan. Jadi di sini salah satu cara sebenarnya untuk membangun kepercayaan ya, bahwa kita setara, kita sama, itu dibangun dengan pola duduk yang melingkar. Nah, di sini sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai fasilitator memiliki keterampilan juga untuk memastikan semua orang bicara di bagian awal. Nah, di dalam perkembangan kelompok sering disebut sebagai tahapan informing. Nah, tahapan informing ini adalah tahapan untuk para peserta berbagi apa yang ingin diceritakan dengan aman dan juga dengan nyaman tanpa harus dibully oleh kawan-kawannya. Nah, di bagian yang ketiga itu kita menggunakan teknik yang namanya active listening. Nah, active listening atau mendengarkan atau menyimak dengan aktif itu berbeda dengan passive listening. Nah, kalau passive listening sebenarnya kita tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh pembicara. Karena dengan passive listening kita seolah-olah patung yang diam saja tanpa memberikan feedback pada apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, di mendengarkan aktif, kita sebenarnya menyatakan kepada diri sendiri bahwa saya ingin belajar, bahwa saya ingin menyimak apapun yang dikatakan oleh para pembicara kita. Karena itu ketika mereka bicara kita menghindari interupsi. Atau kita semacam bermuka yang tidak sesuai dengan harapan orang yang bicara. Ya, apakah kita menghindar, apakah kita bermain handphone, ataukah wajah kita tidak mencerminkan bahwa kita aktif mendengarkan. Nah, salah satu teknik sebenarnya di aktif mendengarkan adalah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk membantu ya pembicara bisa menyampaikan apa yang dibicarakannya lebih kaya atau lebih runtut. Nah, kemudian yang keempat, sebenarnya kita terampil untuk memberikan pertanyaan. Nah, memberikan pertanyaan adalah satu teknik yang harus dilatih terus-menerus ya. Dan pengalaman saya harus mendaftar pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang pernah kita atau saya dengarkan di sebuah pertemuan untuk menjadi semacam kosa pertanyaannya. Ada kosa kata ini, ada kosatanya. Nah, kosatanya ini menjadi sangat penting karena mau tidak mau sebenarnya kita belajar untuk memastikan orang yang kita tanya, baik itu dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, itu mudah menjawabnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan jenis ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya jawabannya faktual. Misalnya siapa namanya, kemudian dari mana, kemudian kapan datang, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab karena orang yang ditanya itu mengalaminya. Ya, nama, kemudian kapan, di mana, itu adalah jawaban yang mudah bagi orang untuk menjawabnya. Nah, di bagian yang kedua adalah pertanyaan yang sifatnya opini. Jadi ini bisa diawali dengan apa? Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Kemudian juga bagaimana perasaan itu muncul? Bagaimana cara melakukan hal yang sedang Anda lakukan? Bagaimana
Anda berpikir seperti itu dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pertanyaan untuk menggali opini. Nah, sebagai fasilitator, itu pertanyaan opini inilah yang sering dan harusnya digunakan karena kita membutuhkan perspektif, butuh informasi, juga butuh refleksi dari para peserta yang kita fasilitasi. Sedangkan yang ketiga, yang ketiga itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif atau lebih ke nilai. Seperti mengapa Anda berpikir begitu? Mengapa Anda melakukan hal itu? Mengapa perasaan itu hadir di dalam hidup Anda? Nah, pertanyaan ini tentunya tidak harus selalu ditanyakan karena pertanyaan yang terakhir kaitannya dengan mengapa itu intensitasnya tinggi. Karena itu bisa menimbulkan ketegangan karena kadang orang sulit menjawabnya karena sifat dari pertanyaan yang ketiga, pertama tentang nilai, yang kedua sebenarnya tidak menguntungkan bagi orang yang bertanya karena tidak menggerakkan apapun. Oleh karena itu pertanyaan apa dan bagaimana itu menjadi andalan bagi seorang fasilitator. Nah, yang kelima, itu kita belajar ya, tentang bagaimana membuat parafrase. Nah, kenapa parafrase? Dan apa itu parafrase? Parafrase adalah sebuah teknik fasilitasi yang membantu kita memahami apa yang disampaikan oleh para pembicara atau peserta. Di pengalaman saya, tidak selalu pembicara atau peserta memiliki kemampuan untuk menyampaikan pikirannya dengan runtut. Apalagi kawan-kawan yang dari desa, ya, dari kampung atau dari komunitas. Mereka perlu energi untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya mereka ingin sampaikan. Karena itu sebagai seorang fasilitator, karena kita menyimak dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh para peserta atau pembicara, mau tidak mau sebenarnya adalah kita pun kadang merasa tidak tahu. Nah, ketika tidak tahu atau kurang dengar, ya kadang-kadang ada sesuatu yang kita sendiri apa ya ini? Karena itu kita bisa menggunakan teknik parafrase, yaitu meminta pendengar atau bukan pendengar tapi pembicara untuk mengoreksi kalau apa yang dimengertinya itu salah. Karena itu biasanya di dalam parafrase kita akan memulai dengan apakah betul yang saya dengar tadi bahwa Bapak atau Ibu menyampaikan bahwa makanan yang disantap oleh anak-anak di desa itu kualitasnya sangat baik. Nah, disinilah sebenarnya parafrase selalu meminta izin dulu kepada para pembicara untuk memastikan apakah yang kita parafrase tadi, kita sederhanakan dari apa yang disampaikan begitu panjang oleh para pembicara, itu benar atau salah. Kalau benar, syukur kita bisa meminta pembicara melanjutkan. Kalau salah, kita juga meminta pendengar mengulang sekali lagi atau mengkoreksi apa yang tadi sudah saya parafrase. Nah, yang keenam adalah bagaimana kita mengelola kelompok. Ya, jadi di dalam proses fasilitasi, kita percaya bahwa yang disebut dengan partisipasi dalam konteks fasilitasi adalah 100% fasilitasi. Karena itu, mau tidak mau kita harus mampu mengelola kelompok. Salah satunya adalah memastikan semua orang bicara. Semua orang punya waktu untuk menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang difikirkan, apa yang dilakukan. Nah, dengan cara ini kita ingin
menggunakan prinsip-prinsip yang disebut dengan participatory decision making process. Nah, salah satu nilai pertama itu adalah 100% partisipasi. Nah, yang kedua adalah harus ada tahapan mutual understanding untuk saling memahami, bukan untuk saling bersetuju. Jadi kalau ada yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu diklarifikasi, itu fasilitator mengizinkan. Nah, baru di tahapan 3 itu yang namanya mutual agreeing, yaitu semua orang terlibat untuk memastikan apa dari percakapan yang kita kembangkan di dalam proses fasilitasi itu bisa disepakati. Nah, setelah disepakati, kita juga meminta peserta untuk berkomitmen melakukan apa yang telah menjadi keputusan atau rumusan dari hasil pertemuan. Nah, ini yang disebut dengan share responsibilities. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus kelola. Dari mulai awal ada partisipasi penuh, kemudian ada tahapan saling memahami, saling bersepakat, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab pada apa yang telah dihasilkan dari percakapan yang telah diputuskan. Teknik berikutnya itu adalah teknik visualisasi. Nah, jadi di dalam proses fasilitasi, tidak semua orang sebenarnya adalah orang yang memiliki kecerdasan kognitif yang tinggi. Nah, pada orang yang kecerdasan kognitifnya tinggi, mereka selalu menggunakan logika atau thinking di dalam menyampaikan pikirannya. Sedangkan sebagian orang itu membutuhkan apa yang disebut dengan kecerdasan emosional atau kecerdasan gambar. Nah, kecerdasan ini tidak bisa atau kurang suka sebenarnya pada apa yang disebut dengan hal-hal yang sifatnya teks. Karena itu, untuk bisa menjadi pertemuan itu setara dan terkoneksi, biasanya fasilitator menggunakan alat bantu visual sebagai alat untuk mereka bisa mengembangkan interaksi yang lebih positif bagi para peserta. Karena itu, siapa yang menggambar atau siapa yang melakukan visualisasi? Dua-duanya. Fasilitator bisa menggunakan visual atau tugas visual itu diserahkan kepada peserta. Kemudian peserta saling berinteraksi dengan gambar itu sebagai alat bantu untuk membangun percakapan yang berkualitas. Keterampilan lain adalah keterampilan untuk membantu kelompok atau individu bisa mengambil keputusan. Karena itu di sini fasilitator sebenarnya adalah menggunakan teknik. Yang pertama adalah teknik yang membantu orang untuk berpikir melebar dulu. Karena itu di sini tekniknya ya questioning, ya bertanya. Kalau perlu pada saat menggali masalah, kita juga bisa menanyakan apa, bagaimana, mengapa sampai bisa 9 kali untuk bisa menemukan akar penyebab masalahnya. Nah, kalau sudah jelas masalahnya yang masalahnya kita lihat, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana kita mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang tadi ingin kita cari jalan keluarnya. Nah, di dalam proses pengambilan keputusan ini, itu ya bisa sifatnya, solusinya adalah solusi yang sifatnya technical, ya, atau individual. Ada juga solusi yang sifatnya technical, tapi masuk ke sistem juga, yaitu urusannya manajemen. Ya. Kemudian pengambilan keputusan yang sifatnya perubahannya adalah transformatif, yaitu kita ingin solusinya pada sistem yang memang bermasalah. Jadi di dalam proses pengambilan keputusan kita harus belajar tentang apa itu masalah teknikal,
apa masalah kombinasi antara technical dan sistem. Nah, yang ketiga adalah masalah yang sifatnya sistemik. Nah, ketiganya memiliki solusi atau proses pengambilan keputusan yang berbeda. Ya, yang berikutnya sebenarnya adalah fasilitator harus memiliki keterampilan untuk mengatasi ketegangan atau yang disebut dengan tension. Ada juga yang sifatnya konflik. Nah, beda antara tension dan konflik itu adalah kalau tension itu masih ada di perasaan-perasaan atau di dalam ya hati para peserta. Jadi sifatnya ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan atau mencoba sebenarnya menggunakan perilaku-perilaku yang sifatnya bisa membuat kita tidak enak ya. Nah, di sini sebenarnya adalah di dalam situasi seperti ini tugas fasilitator adalah membantu keduanya, ya, bisa dua atau apa yang dialami oleh peserta itu dengan menggunakan teknik-teknik pertanyaan yang sifatnya pertanyaan yang humble atau pertanyaan yang rendah hati. Jadi tidak langsung menuduh orang yang melakukan tension itu sifatnya kan seperti dominator, agresor gitu ya. Nah, kalau mereka sudah menunjukkan pada perilaku yang menyerang, itulah yang disebut konflik. Jadi si tensionnya sudah diekspresikan dalam bentuk tindakan yang membuat kemudian situasi menjadi sangat buruk. Nah, esensinya sebenarnya adalah pada situasi ini kita harus tahu perilaku-perilaku itu di dalam kelompok, tetapi di sisi yang lain kita juga tahu bahwa ini apakah tension atau konflik. Nah, setelah kita bisa memilah proses itu, pada intinya sebenarnya adalah bahwa fasilitator harus menanyakan. Ya, saya merasakan bahwa proses ini melambat dan berulang-ulang. Apakah saya bisa menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, dengan cara ini kita sebenarnya membuka para peserta untuk berbagi apa sih yang mereka rasakan. Tapi tidak menuduh langsung bahwa saudara itu menyerang proses yang sedang saya lakukan. Jadi tidak sifatnya direct, tetapi mulai menanyakan secara humble apa yang sebenarnya mereka sedang pikirkan, rasakan. Apakah kita sebagai fasilitator bisa membantu concern, kepedulian atau kepentingan yang dirasakan oleh peserta. Karena kadang-kadang masalah yang dihadapi tidak ada hubungannya dengan pertemuan yang sedang kita fasilitasi. Karena itu jangan-jangan isu yang berkembang di luar pertemuan-pertemuan yang sedang kita fasilitasi. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah seorang fasilitator itu harus punya keterampilan untuk melakukan refleksi atau evaluasi. Tahapan ini menjadi penting ya, karena di dalam proses dinamika kelompok, yaitu di kelompok, itu memori atau bagaimana kita menyimpan ya informasi dari hasil percakapan itu rata-rata rendah. Ya, kalau lewat 1 hari saja itu hanya 19% yang diingat oleh para peserta. Karena itu fasilitator sebenarnya setiap sore atau setiap pagi itu melakukan review atau evaluasi. Nah, review ini tidak untuk 100% ya setiap orang bisa menghafal atau bisa menjelaskan, tetapi sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan dari orang per orang atas apa yang mereka tangkap di hari sebelumnya atau di dalam 2 hari sebelumnya. Karena itulah di sini disebut sebagai tahapan yang disebut learning. Ya, learning itu kita ada di 3 level juga. Kita belajar dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan.
Tapi di lingkar yang kedua adalah kita belajar apa makna dari apa yang kita lakukan, kita dengar, dan seterusnya, apa tafsirnya. Sedangkan di pelajaran yang ketiga, kita belajar apa yang kita bisa ubah dari apa yang kita dengar, kita lakukan, dan juga kita lihat. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi keterampilan untuk membantu peserta melakukan semacam autonomous learning, belajar secara mandiri tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, itu tadi 10 teknik atau 10 keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang fasilitator. Nah, teknik ini itu bisa dikembangkan lebih jauh. Misalnya ada teknik questioning. Teknik questioning itu harus belajar, ya, dan kita harus memiliki kepekaan ya pada siapa yang akan kita tanya. Kadang kalau di tingkat komunitas itu slow. Tapi kalau kita di tingkat perguruan tinggi, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan sangat cepat. Oleh karena itu sering disebut sebagai fast facilitation. Sedangkan di kelompok-kelompok tertentu kita menggunakan slow facilitation. Kemudian keterampilan summarizing, keterampilan merangkum. Itu adalah bagian dari lanjutan dari keterampilan parafrase. Ya, mengulang apa yang disampaikan oleh peserta dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, sedangkan merangkum itu sering dikontraskan dengan menyimpulkan, beda ya. Kalau menyimpulkan itu ada subjektivitas kita di dalam kesimpulan itu karena kita berpihak pada konten. Sedangkan di merangkum sifatnya hanya secara objektif, kita menangkap apa yang di percakapan. Ya, teks-teks apa yang sebenarnya muncul, itulah yang kemudian digunakan untuk memberikan keyword, kata-kata utama yang muncul di dalam sebuah proses percakapan. Jadi itu saja ini Koper kali ini. Semoga 10 teknik dasar fasilitasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin menjadi fasilitator baik di tingkat komunitas, di tingkat pertemuan maupun di tingkat meta ya, di tingkat kebijakan misalnya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.